Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ya setelah terjadinya banjir beberapa waktu yang lalu itu menyisakan penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Padang? Halo sahabat pendengar semuanya, selamat datang kembali di podcast Suara Mahasiswa Peduli Lingkungan. Sebuah ruang diskusi yang menyajikan berbagai isu sosial dan lingkungan dengan gaya santai tetapi tetap formal dan berbobot. Senang sekali saya Mandatri Syakila bisa kembali hadir di podcast ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Padang, yaitu fenomena menumpuknya sampah pasca banjir. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan persoalan baru yang tidak kalah serius, yaitunya tumpukan sampah dari pemukiman warga hingga pinggiran pantai. Sampah menjadi tantangan utama dalam proses pemilihan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan dua narasumber kece kita. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, rekan-rekan? Halo, aku Ginta. Halo, aku Arif. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat atau sedikit pusing? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, aku kabar baik ya, alhamdulillah. Terima kasih juga sudah diundang ke podcast kali ini. Ya, alhamdulillah. Nah, melihat kondisi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, apakah di tempat tinggal rekan-rekan sendiri itu memberikan dampak yang cukup memilukan atau gimana? Kalau di kampung aku pribadi ya, di Batu Sangkar, alhamdulillahnya itu tidak terkena dampak banjir, keluarga aman, dan alhamdulillah rumah juga aman. Tapi sayangnya akses untuk pulang kampung ke Batu Sangkar itu tidak bisa karena jalan putus. Nah iya, benar sekali. Gimana dengan Arif? Ya, aku kan dari Payakumbuh ya. Sama sih kayak kita, mau pulang kampung juga nggak bisa, jalan putus itu. Tapi alhamdulillahnya ya, kampung dan rumah keluarga itu alhamdulillah semuanya aman. Kalau host gimana nih, Manda? Nah, Kampungnya? alhamdulillah ya. Kebetulan aku juga sama dengan Gita, kami teman dari kecil juga. Iya, betul sekali. Alhamdulillah gak apa-apa. Cuman di tetangga sebelah ya, di kampung kami itu juga sama kabupatennya, itu daerah Malalo, ya cukup memilukan karena satu kampung itu Terjang banjir iya, terendam banjir, sehingga sampai sekarang masyarakatnya masih mengungsi di tempat yang aman. Ya. Nah, kami turut mengucapkan bela sungkawa atas korban banjir yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, Semoga berduka cita gitu ya. semoga lekas membaik. Ya, dan dapat menjalani kehidupan normal seperti semula ya. Iya, amin. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke pembahasan kita. Nah, Gita, kenapa sih setiap banjir justru sampahnya berkali lipat banyaknya? Apakah ini emang normal atau ada yang salah? Oke, sebenarnya tuh ketika banjir terjadi, air berperan sebagai pengangkut raksasa, Manda. Air bergerak membawa apa aja yang ada di jalurnya. Misalnya, jalur air kita banyak dipenuhi sampah yang menumpuk sejak lama, gitu kan. Contohnya kayak di Padang ini, banyak sungai, pantai, dan parit yang sebenarnya sudah memiliki banyak sampah yang tersangkut. Nah, ketika banjir datang, semua itu terangkat dan berpindah tempat. Dan hal yang lain membuat sampah lebih banyak adalah kebiasaan masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan, serta perilaku ini mengakibatkan sampah masuk ke parit, ke sungai, ke pantai, ke selokan, dan akhirnya bertumpuk di satu titik. Mungkin begitu. Nah, ya apalagi di Kota Padang sendiri itu kita di tepi pantai banget ya. Jadi air dari kabupaten-kabupaten lain itu ke sini semua. Ngumpulnya di sini gitu ya. Sayangnya. Ya, betul. Nah, berarti banjir itu seperti membuka kotak Pandora ya, yang selama ini ditutupi langsung terbongkar. Iya.
Ya, betul sekali. Dan sayangnya sampah itu bukan cuman satu atau dua, tapi sampai ratusan kilogram banyaknya dalam satu kawasan saja. Wah, sayang gitu. sekali ya. Nah, Arif, Iya. kalau dilihat dari perspektif kebijakan publik, kondisi seperti ini menggambarkan apa sih? Kalau dilihat dari kebijakan publik ya, Hmm. ini bisa menggambarkan kayak pengelolaan sampah itu belum dieksekusi secara benar gitu ya. Iya. Misalnya kayak kebijakannya juga belum kuat gitu. Seperti TPS juga belum banyak titiknya, kayak kurang gitu. Terus jadwal pengangkutan sampah yang penjemputan ke rumah-rumah itu juga nggak konsisten. Kemudian anggaran untuk menangani permasalahan ini juga kayaknya kurang ya, makanya susah berjalan gitu. Ya, apalagi dari Kota Bukit Tinggi sendiri itu mengekspor Ya, sampahnya mengirim dikirim sampahnya ke sini. sini kan, soalnya mereka Betul-betul. nggak ada Nggak ada TPS TPA, juga. ya. Ya, maaf, terakhir. TPA. Nah, dampaknya pasti besar juga pastinya. Gita, setelah terjadinya banjir ini, apa sih dampaknya terhadap lingkungan? Terhadap lingkungan ya. Wah, kalau bahas tentang dampak terhadap lingkungan itu banyak sekali. Iya, mungkin pastinya, ya, banyak pastinya. sekali. Yang pertama itu mungkin ada kerusakan ekosistem di sungai. Iya, Ya, itu ketika sungai menutupi permukaan air, itu dapat mengurangi oksigen dan membunuh biota kecil di dalam sungai. Selanjutnya itu ada dampaknya adanya terjadi mikroplastik meningkat. Iya. Itu plastik besar hancur menjadi serpihan kecil yang masuk ke tanah dan air. Iya, betul. Selanjutnya yaitu air sungai menjadi keruh dan beracun. Itu tuh banyaknya bahan-bahan kimia yang ikut larut ke dalam aliran sungai karena akibat banjir ini. Dan yang terakhir yaitu drainase kembali tersumbat. Artinya peluang banjir susulan semakin meningkat terjadinya gitu. Oke. Nah, jika kita lihat dari kesehatan, saya dengar juga banyak penyakit yang muncul ya. Oh iya, betul sekali. Kalau banjir terjadi, tentu penyakit akan timbul kan, Iya, kayak tentunya. seperti diare, DBD, infeksi kulit, dan penyakit saluran pernafasan lainnya. Jadi sampah pasca banjir itu bukan hanya merusak estetika saja, Iya. juga merusak kesehatan bagi kita gitu. Nah, Arif, kalau kita lihat dari dampak dari sosial ekonominya gimana? Kalau dampak sosial ekonomi ya, kita bahas dari sosial dulu kali ya. Oke. Mungkin ya, yang pertama itu bisa dari kenyamanan warga, karena TPS tidak terurus, jadi menimbulkan bau-bau yang tidak sedap gitu, jadi warga kehilangan kenyamanan gitu kan. Kemudian terlihat kotor gitu lingkungan jika tidak dikelola dengan baik sampahnya gitu. Kemudian dari dampak ekonomi itu kayak di pasar gitu kan, jadi peroperasian pasar itu terganggu gitu karena sampah. Kemudian biaya perawatan untuk sampah itu menjadi membengkak karena tidak dirawat dengan baik gitu kan. Ya, mungkin minat orang untuk berkunjung, untuk berwisata juga berkurang gitu ya. Iya. Nah, oke, kalau dari segi perilaku masyarakat, Gita, sebenarnya apa alasan sampah bisa sebanyak itu? Apakah murni bencana atau ada hal lain yang bisa dicegah? Ada 3 faktor besarnya ya. Yang 3 pertama faktor itu ada kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Kan banyak sekali masyarakat sekarang ini, baik pribadi atau kelompok atau gimana ya, kan buang sampah sembarangan ini kayak nggak habis-habisnya Iya, kan. itu emang udah jadi kebiasaan Iya, masyarakat kebiasaan kan. masyarakat Iya. kan gitu. Nah, itu tuh jadi faktor utama. Banyak masyarakat berpikir kayak buang sampah ke sungai itu nggak selesai-selesai, padahal udah banyak kali peraturan dibikin kan, Iya, gitu kan. Kayak itu. udah ada bikin larangan jangan buang sampah di sungai ini, tetap aja dibuang kadang Iya, kan. kesadaran Betul. masyarakat tuh agak susah ya. Iya, betul. Terus selain itu
fasilitas juga kurang dari pemerintah. Oh iya gitu iya kan. iya. Terus ada juga dampaknya faktornya yaitu TPS masih jauh. Jadi kayak masyarakat tuh banyak juga yang malas pergi membuang ke tempat akhir gitu kan, tempat pembuangan Iya, sampah akhir. iya. Kadang gitu ada kan. juga masyarakat yang membakarnya aja kan atau ditumpuknya Iya. aja di satu tempat di kawasan Betul itu. sekali, Ya, biar ya mudah kan. tinggal dibakar aja Ah, gitu kan. Betul betul. Mungkin mereka tuh berpikir bahwa nanti kalau dia buang sampah ke sana itu tuh udah hilang begitu aja. Iya, mending Bisa- dibakar aja lah udah gitu kan. Iya, Kadang tapi orang efek dibakar itu kan banyak juga kan. Iya. betul. Nah, belum lagi kalau nanti tuh ada hewan yang mengganggu sampah tuh mencari makan ya. Nah, pastinya sampah tuh akan berserakan juga kan. Iya. Iya, betul. Ya. Mungkin ya tambahan dari aku ya. Ya. Mungkin ini tidak hanya masalah individu atau dari masyarakat ya. Bisa jadi juga masalah struktural atau masalah dari pemerintah gitu ya. Misalnya aja ini kebijakannya yang mungkin belum konsisten gitu. Atau bisa juga kayak hukuman atau penegakan hukum untuk yang buang sampah sembarangan itu masih lemah gitu kan. Terus kayak kalau yang udah disiplin itu nggak ada itu dikasih reward atau hadiah Iya, gitu. benar Apresiasinya sekali. nggak ada kan. Apresiasi. Jadinya masih kayaknya nggak usah deh gua gitu kayak katanya gitu mungkin. Terus lingkungan sosialnya itu kayak yang dibilang tadi tuh semua orang kayaknya gitu sekarang ya buang sampah sembarangan gitu. Ya, betul juga ya. Kalau satu orang buang sampah tuh yang lain ikut-ikutan Iya, juga betul. sembarangan. Nah, sekarang kita lihat dari segi dari sisi pemerintah ya. Banyak yang bilang pemerintah sekarang tuh lamban. Apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah hal ini terjadi? Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah itu dia terbagi dalam dua bentuk. Ada dalam jangka pendek, ada dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek itu contohnya seperti menambah petugas kebersihan, menambah armada truk sampah, ada melakukan penyemprotan disinfektan, terus menyediakan kontainer besar di titik-titik banjir gitu kan. Terus juga dapat melibatkan aparat seperti TNI atau Polri dalam proses benar-benar. pencepatan dalam pengangkutan sampah ini Iya, gitu kan. Terus kalau dilihat dari jangka panjangnya itu pertama ada penertiban penebangan liar. Kan sekarang ini banyak sekali pohon-pohon itu ditebang liar oleh pemerintah. Iya, apalagi gitu kan. banjir kemarin tuh Emang kayunya luar biasa ya. Iya. Oleh oknum ya. kan. Terus ada pengawasan rutin di kawasan yang rawan gitu, misalnya yang rawan-rawan banjir kayak di pantai, di sungai gitu kan. Di situ kan harus disediain tempat pembuangan sampah gitu kan. Terus ada peningkatan anggaran kebersihan dan adanya integrasi sistem digital pelaporan sampah. Oke, semoga habis ini pemerintah lebih melek ya Iya. terhadap isu-isu kayak gini. Nah, Arif, apakah pemerintah sudah cukup dalam aspek lingkungan sendiri? Ini dari kebijakannya ya. Nah, iya. Mungkin ya kayaknya sudah ada ya usaha dari pemerintah. Cuman kayak masih kurang cepat atau kurang tepat sasaran gitu kan. Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat kita juga, dari diri kita. Harusnya itu kesadaran itu ditingkatkan mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah, oke. Baik, kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitunya solusi. Nah, banyak orang sering bertanya, sampah pasca banjir tuh sebenarnya bisa diselesaikan secara cepat atau enggak? Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa? Nah, Gita, menurut kamu apa solusi yang paling realistis dan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri? Kalau kita bicara tentang solusi yang cepat atau jangka pendek ya, Nah, iya. sebenarnya ada beberapa hal yang sangat sederhana,
tapi dampaknya sangat besar jika dilakukan bersama-sama. Yang pertama yaitu ada gotong royong. Gotong royong menjadi solusi tercepat karena masyarakat bisa langsung membersihkan lampangan secara bersama-sama setelah banjir surut gitu kan. Kegiatan ini tidak hanya mengurangi tumpukan sampah tapi juga mempererat solidaritas kita antar sesama warga gitu kalau kan. dilihat akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini aja tapi emang udah kebiasaan masyarakat tuh emang apa ya sering gotong royong kan. Iya, budaya kita gitu kan. Iya, gotong royong. alhamdulillahnya masih ada sampai sekarang. terjalankan. Iya, sampai Iya. sekarang. Sampai sekarang. Nah, selanjutnya yang kedua solusinya yaitu ada pemilahan sampah yang udah kayak sampah organik dan anorganik itu dipisahkan Iya. seperti itu kan. Kayak pemilahan dasar mulai dari proses pengangkutan dan daur ulangnya. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, plastik dipisahkan untuk didaur ulang, dan sampah B3 seperti baterai atau kaleng-kaleng itu dipisahkan agar tidak mencemari air dan tanah. Cara ini mungkin dapat membantu ketika volume sampah meningkat di pasca banjir gitu Nah, kan. tetapi buat pemilahan sampah sendiri itu kan memang ada beberapa titik di Kota Padang ini ya. Ada yang organik, anorganik sama B3. Nah, tapi dari masyarakat sendiri itu kadang nggak menghiraukan itu. Iya, betul. Misalnya sampah plastik tetap dimasukin ke sampah organik atau Iya. ke B3 kan. Nah, dan juga itu tuh sebenarnya dari apa namanya petugas yang mengambil sampah tersebut itu tuh nanti kan itu kan ada 3 tempat ya. Tetapi mereka itu memasukkan di satu truk sampah itu. Jadi dicampurin aja nanti semuanya. Nah, menurut aku ini tuh nggak efektif juga. Iya, betul. Nah, semoga dari pemerintah dan masyarakat sendiri lebih melek ya di kasus ini. Di kasus ini kan. Terus selanjutnya solusi yang ketiga itu ada membuat tempat sampah keluarga yang tertutup. Misal kita di rumah nih gitu kan, tempat harus kita di rumah nih harus membuat tempat sampah yang tertutup gitu agar sampah yang ada itu tidak tercecer atau terbawa oleh angin serta dapat mengurangi bau juga kan. Iya, solusi yang bagus ya. Betul. Terus pasca banjir kondisi lingkungan kan rawan lembab kan gitu. Iya, betul sekali. Sehingga apabila sampah berserakan itu dapat menimbulkan penyakit dan jadi wadah tertutup. Jadi wadah yang tertutup itu dapat membantu menjaga kebersihan rumah tangga. Iya, benar. Terus solusi yang terakhir itu ada tidak membakar sampah sembarangan. Itu tuh kalau membakar sampah sembarangan itu tentu asapnya kemana-mana kan gitu. Jadi itu dapat mengganggu kalau dari kita pasti pernafasan akan terganggu kan dan udara juga akan tercemar. Ya, nah, buat pembakaran sampah sendiri mungkin agak susah ya. Soalnya itu udah tradisi masyarakat Iya, sendiri. sudah kebiasaannya. Iya, apalagi yang orang-orang tua ya. Kakek, nenek itu tuh suka banget Iya. mereka membakar sampah. Bahkan dalam sehari itu pagi dan sore itu Iya. wajib Iya. bakar Iya, sampah. kegiatan Pokoknya rutinnya gitu ya. Udah jadi kegiatan wajib tiap Iya. hari membakar sampah. Mungkin ada kesenangan tersendiri kali Iya, ya. kayak lagi gabut bakar sampah gitu kan. Iya. Iya, benar-benar. Betul. Nah, Terus- solusi jangka panjangnya apa nih? Kalau solusi jangka panjangnya itu yang pertama ada membuat bank sampah. Biasanya iya. kita bank untuk menabung Uang. uang, Iya, gitu kan. nyimpan uang. Nyimpan uang. Sekarang udah ada namanya bank sampah. Udah gitu canggih kan. ya sekarang. Iya, canggih. Bank sampah itu maksud dari bank sampah itu yaitu warga dapat menabung sampah yang bisa didaur ulang, lalu mereka mendapatkan uang gitu. Dalam jangka panjang ini dapat mendorong kebiasaan daur ulang serta mengurangi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah aja. Jadi nggak cuman buat sampah aja ya, tapi bisa jadi potensi ekonomi juga Iya, bagi dapat warga. membantu ekonomi masyarakat. Iya, Dapat iya. duit gitu kan ya. Iya, alhamdulillah nih ada duit tambahan. Oke. Terus selanjutnya yaitu kurangi penggunaan plastik. Kan sekarang ini kayak di Indomaret, supermarket itu kan kalau belanja nggak pakai
kantong plastik lagi, tapi Iya. tidak ada kantong belanjanya kan iya, gitu. iya. Nah, dengan langkah kecil seperti ini juga dapat membantu masyarakat mengurangi sampah. Nah, semoga di warung-warung kecil juga segera terlaksana ya. Iya. Cepat, Pengurangan plastik sendiri. Ya, mungkin aturan dari pemerintah juga Iya. dibuat kayak gitu Harus ya. dipertegas juga. Iya, Iya. betul. Terus yang terakhir itu harus ada edukasi yang rutin gitu. Ya, edukasi. Perubahan perilaku yang tidak bisa instan, edukasi lingkungan yang dilakukan secara rutin, baik melalui sekolah, komunitas, RT maupun di media sosial pun juga bisa kita melakukan iya. edukasi rutin ini Iya, agar betul. dapat membentuk budaya baru yang lebih sadar lingkungan lagi. Nah, begitu. apalagi sekarang tuh udah banyak banget ya konten kreator, apalagi di TikTok tuh, Iya, yang kayak nanam pohon, Iya. terus ada Pandawara juga Iya, itu iya. keren banget kan. Meliterasi bangsa gitu kan. Literasi Iya, banget. ngajak banyak juga yang teredukasi kan Iya. dari Betul, Pandawara dari- itu. Banyak yang Masyarakat- ikutan juga kan. Nggak apa-apa FOMO kalau di Tentang Hal baik, kebaikan. ya, Ah, betul, iya, betul, betul. bener Betul. sekali. Hmm. Nah, solusi jangka panjang yang terakhir itu ada penanaman pohon di bantaran sungai atau pantai. iya. Itu kalau di pantai atau sungai itu sangat penting sekali sih agar dapat mencegah terjadinya banjir gitu kan. Terus dapat mengurangi erosi, mencegah sedimentasi yang dapat mendangkal sungai. Dalam jangka panjang ini juga dapat menjaga ekosistem sungai dan pantai sehingga risiko banjir dan penumpukan sampah dapat berkurang gitu. Iya betul. Mungkin tambahan dari aku ya, kayak untuk solusi gitu. Mungkin bisa dari pemerintah itu bekerja sama dengan universitas atau kampus-kampus ya. Kolaborasi yang penting ini karena kampus memiliki kemampuan riset dan SDM muda yang inovatif gitu kan. Kemudian juga kayak tadi kan udah kita bahas juga kasih penyediaan reward atau hadiah Nah, iya bener bagi yang banget. udah disiplin gitu kan. Jadi banyak orang yang tertarik untuk disiplin juga karena dapat hadiah gitu kan. Mungkin sejauh ini kita lihat dari negara-negara tetangga ya, kayak misalnya Jepang itu kan kalau ada masyarakat yang melek banget sama itu tuh dikasih reward kan. Iya, dikasih hadiah. Ya, semoga pemerintah kita lebih Aware terhadap itu nah, ya. ya bener banget. Kasih hadiah juga Dikasih kita ya. hadiah gitu. Amin, amin. Kasih kami hadiah ya, Iya. Pak. Biar orang-orang pada disiplin gitu Iya. kan. ya. Betul. Itu juga dapat melakukan, itu kan hal baik juga. Iya, betul. biar Iya. termotivasi. Ya, motivasi betul. Hmm. Kemudian ya selanjutnya itu kayak kalau yang masih nggak disiplin gitu ya, harus dikasih hukuman itu harus tegas gitu. Penegakan hukumnya Iya, harus benar, tegas benar. gitu. Kemudian ya digitalisasi kayak sekarang kan udah zamannya serba mesin, serba apa-apa mesin gitu kan. Iya, digital juga. Ya kayak aplikasi-aplikasi gitu, kayak aplikasi pelaporan juga harus dibuat gitu biar kalau kita lihat orang buang sampah gampang gitu melaporkannya gitu. Nah, wah ternyata banyak sekali ya solusi-solusi yang dapat kita lakukan baik dari masyarakat maupun pemerintahan sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih peran kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara untuk menjaga lingkungan agar dapat mencegah terjadi banjir. Nah ya. Oke, peran kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu Ilmu administrasi administrasi negara negara. ini dalam menjaga lingkungan ya. Iya. Yang pertama itu kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kebijakan lingkungan mungkin ya. Yaitu kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara dapat melakukan analisis terhadap kebijakan pengelolaan sampah dan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Mereka mampu menilai apakah kebijakan tersebut efektif atau tidaknya, begitu kan. Iya. Terus bagaimana implementasinya di lapangan, serta apa saja hambatan birokrasi yang membuat pengolahan sampah ini tidak optimal dan tidak berjalan dengan lancar, begitu kan. Nah, bener banget. Nah, hasil evaluasi ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan setelah pasca banjir ini. Iya. Apalagi kita sebagai mahasiswa tuh emang tugasnya emang research ke lapangan terus kan. Betul. Terus
peran yang kedua yaitu mungkin pemetaan masalah layanan publik terhadap sampah. Itu tuh kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan di kota dan pengelolaan sampah. Terus yang ketiga itu ada edukasi tata kelola dan partisipasi publik. Itu tuh kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik dalam menjaga pengelolaan sampah ini, begitu kan, seperti pemilahan sampah, pengawasan lingkungan, dan pelaporan masalah melalui akun resmi pemerintah. Itu bisa kita laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, gitu kan. DLH Kota Padang sendiri ya. Iya, betul. Terus cara edukasi ini tuh membuat mahasiswa lebih dekat dengan warga, dengan masyarakat, khususnya di sekitar Kota Padang ini, gitu kan. Benar. Terus yang terakhir itu ada kampanye penguatan kesadaran publik melalui media sosial. Kan sekarang zaman udah canggih sekali kan, gitu. betul. Tentu Ya, benar. kita sebagai generasi muda ini kan tentu memiliki media sosial. Ya, harus memanfaatkan Kita semaksimal mungkin ya. betul, gitu kan. Jadi dengan media sosial ini kita dapat melakukan gitu kan, kayak janganlah buang sampah sembarangan gitu. Mari kita jaga lingkungan, Iya. gitu kan. Menyuarakan hal-hal baik Menyuarakan ya. hal-hal yang baik, gitu kan. Ya. Terus yang terakhir juga menjadi mitra pemerintah dalam pengawasan kebijakan. Itu tuh maksudnya kita sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara itu kita menjadi agent of control dengan membantu apakah kebijakan lingkungan, SOP kebersihan serta program pemerintah seperti bank sampah tadi itu atau gerakan bersih sungai itu dapat berjalan sesuai prosedurnya, gitu kan. Terus mereka juga bisa menyampaikan temuan lapangan secara akademik kepada instansi terkait sebagai bentuk evaluasi. Nah, akhirnya. jadi kita tuh diharapkan buat sering-sering bermitra dengan pemerintah ya gitu. di kasus ini. Ya, mungkin kalau dari aku ya, peran mahasiswa ilmu administrasi negara ya, kayak mulai dari hal-hal kecil dulu kayak tadi itu ikut gotong royong Ya. gitu kan, membantu-bantu bersihkan sampah. Kesadaran kita juga harus ditingkatkan, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai jenis gitu kan. Kemudian kita juga bisa membuat komunitas peduli lingkungan gitu kan. Banyak sekali komunitas-komunitas di mahasiswa sendiri kan. Iya, kayak yang peduli lingkungan. Iya. Kemudian juga bisa menjadi relawan gitu, kayak banjir kan, terus kita jadi relawan bantu-bantu warga yang terdampak gitu. Ya, mungkin Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu mahasiswa UNP sendiri sering menjadi langsung relawan ya. 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 Banyak juga yang turun langsung Iya, menjadi betul. relawan di beberapa titik ya. Mm-mm. Nggak hanya di Kota Padang sendiri, itu tuh juga ada di menyebar di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. daerah yang lain yang terdampak gitu kan. Iya. Nah, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang ya. Iya. Banyak banget hal berharga yang kita dapat dari pembicaraan barusan. Mulai dari penyebab banyaknya sampah pasca banjir, dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan, bagaimana respon masyarakat, berbagai solusi yang bisa dilakukan pemerintah, sampai peran kita sebagai mahasiswa dalam membantu penanganan dan pencegahan masalah ini. Terima kasih banyak untuk kita dan Arif yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan insight serta pengetahuan yang banyak banget dan bermanfaat buat kita bersama. Iya, senang sekali rasanya ya dapat berbagi di podcast kali ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat berguna sedikit kepada masyarakat yang lainnya gitu, dan dapat menambah wawasan baru kita juga. Ya, betul. Semoga dengan mendengarkan podcast ini kesadaran masyarakat juga meningkat gitu kan ya. Kita semua jadi lebih peduli dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Ya, betul sekali. Karena pada akhirnya perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Membersihkan sampah, memilah sampah,
membantu tetangga, ikut gotong royong, atau bahkan sekedar mengingatkan teman agar tidak buang sampah sembarangan. Semua itu punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Dan buat teman-teman mahasiswa di luar sana, ingat bahwa kita bukan hanya penonton. Kita bisa jadi bagian dari solusi. Kita punya tenaga, ide, dan semangat yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan. Terima kasih juga untuk para pendengar. Setiap podcast Suara Mahasiswa Peduli Lingkungan, tetap jaga kesehatan, tetap peduli kepada lingkungan, dan tetap juga jaga lingkungan kita bersama. Karena bumi ini tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh bumi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbuat baik seperti biasa. Mulai dari hal kecil, mulai dari kita, dan mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.